belajar tentang apa itu? Termometer ya. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya untuk memulai pembelajaran ini. Silakan siapkan. Marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Ya selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen nanya dulu di sini udah hadir semua? Belum. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Hari. Kenapa? Rimali. Sakit. Oh iya. Mudah-mudahan yang sakit hari ini sudah bisa belajar ya. Kita doakan supaya cepat sembuh. Oke. Masih ingat itu tentang suhu? Masih. Suhu itu apa? Panas atau dinginnya Panas atau dinginnya suatu disebutnya sebagai suhu ya. Nah, di sini contohnya ada siapa ini? Bayi. Ada bayi. Ini coba bayinya lagi kenapa ini? Lagi sakit. Sakit apa kira-kira? Kira-kira kalau misalnya kita tahu bukan suhu, panas atau tidaknya badan kita itu dengan apa? Nah, biasanya kan ada yang disebut dengan termometer. Selain termometer bisa pakai tangan? Bisa, tapi kira-kira antara pakai tangan sama termometer akurat nggak? Akuratan yang mana? Termometer, kenapa? Hah? Ada angkanya, jadi bisa ya. Nah, kalau misalnya di rumah kita itu tidak ada termometer, gimana? Nah, bisa membuat termometer sendiri? Nah, ya, nanti ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu sampaikan dulu, ini melalui pengamatan tentang suhu ya. Bisa menentukan alat ukur suhu yang sederhana tadi ya. Kita bisa membuat termometer sederhana. Kemudian membaca dari bahan ajar yang Ibu bagikan udah ya. Itu menentukan alat dan bahan yang digunakan, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian menganalisis cara kerjanya, terus menyelidiki alatnya, nanti dituliskan di LKPD ya berupa laporan, kemudian nanti mempresentasikan hasil alatnya ya, alat produknya. Nah, penilaiannya itu penilaian yang Ibu akan lakukan itu penilaian sikap, keterampilan nanti saat presentasi, terus proyeknya gimana, apakah berjalan baik dengan lancar atau tidak, terus alat atau produknya yang dihasilkan. Jadi aktivitas yang akan kita lakukan secara garis besar itu yang pertama menanggapi permasalahan dalam gambar ya, terus atau mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal, membuat produknya, mempresentasikan produk, evaluasi pembelajaran. Coba ini ada gambar apa ini? Air panas dan air dingin. Kira-kira dari sini kita bisa mengukur suhunya? Bisa ya. Tadi kalau kita mengukur suhu harus menggunakan apa? Termometer supaya akurat. Ada yang mau menyebutkan rumusan masalahnya? Bagaimana cara mengukur suhu dengan akurat dan dapat dinyatakan dengan angka, dan bagaimana prinsip kerjanya? Nah, jadi permasalahannya kan tadi udah ya. Bagaimana cara mengukur kedua dari gambar ini, alat ukurnya apa gitu. Nah, supaya bisa dinyatakan dengan angka dan bagaimana prinsipnya ya. Itu permasalahan yang akan kita selesaikan. Nanti diisikan ya di LKPD. Kemudian kelompok sudah dibagikan ya? Nah, kalau sudah Sekarang merancang
merancang atau mendesain rancangan produknya. Jadi nanti alatnya itu disesuaikan dengan itu ya. Tapi untuk LKPD-nya, Ibu jelaskan dulu LKPD-nya, silakan dilihat. Di yang pertama ada tujuan, rumusan masalah ya. Tadi dituliskan. Kemudian alat dan bahannya udah disiapkan? Ya, tinggal nanti ya awalnya dari itu. Nah, terus rancangan percobaannya nanti digambar ya. Kemudian ada pertanyaan diskusi, kalian juga isi ya. Nanti tinggal dituliskan kesimpulannya ya. Ya, ada yang ditanyakan dulu dari LKPD? Tidak ada? Oke. Silahkan, berarti untuk sekarang mendesain atau merancang produknya. Oke, merancangnya ya, udah ya, waktunya tadi cuma 5 menit ya. Udah selesai merancangnya? Udah. Kita lanjutkan sekarang untuk pembuatan produk ya. Kita susun jadwalnya. Nah, bisa 50 menit bisa? Bisa. Setuju yang lainnya? Oke, waktu pembuatan produknya 50 menit dari sekarang. Ya, silakan. Oke, selanjutnya udah selesai membuat produknya? Udah, waktunya juga udah habis ya. Selanjutnya kita uji dulu produknya ya. Uji dulu. Nanti ini Ibu udah sediakan air panas sama air dinginnya. Silahkan. Dah, sok lanjutkan. Sekarang waktunya presentasi ya. Silakan kelompok Pasya maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasi tentang termometer. Botol kaca, sedotan, alkohol, dan plastisin. Cairan dimasukkan ke air panas. Cairan alkohol naik sepanjang 16 cm. Tunjukkan sampai mana 16 cm itu? Terus Dan ketika dimasukkan ke dalam air dingin, turun. sampai mana? Sampai situ. Berapa? Dimasukkan ke air panas 19 cm. Terus dimasukkan ke air dingin 12 cm turunnya. Nah, coba kelompok tadi, kelompok Anissa udah ya menanggapi. Ada lagi yang mau menanggapi? Itu tadi barusan pas naik gimana pada air panas? Naik karena memulai. Nah, kenaikannya setinggi 15 cm. 15 cm. Terus dimasukin Dimasukin ke air dingin, menurun karena menyusut, dan menurunnya jadi 5 cm. 5 cm ya. Itu. Rentangnya 5 sampai 15. Berarti berapa? 15 ya, 10 cm ya. Skalanya lagi dibuat? Ya, sok dibuat. Diberi warna sebelum digunakan agar warna alkohol terlihat dan jelas. Nomor 2,
Jelaskan apa yang terjadi pada alkohol dalam termometer sederhana saat diletakkan pada ember yang berisi air panas. Mengapa alkohol akan naik karena memuai? Nomor 4. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, bagaimanakah prinsip kerja dari termometer? Ketika termometer dimasukkan ke air panas, maka volume alkohol akan naik karena memuai, dan ketika dimasukkan ke dalam air dingin, maka cairan turun karena menyusut. Untuk pertanyaan diskusinya, semuanya gimana jawabannya? Apakah sama? Sama. Oke, sama ya. Sekian dari saya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, jadi kalau misalnya kita itu pengen mengukur suhu dengan akurat, kita harus menggunakan alat yang namanya dengan alat apa? Termometer. Dan kalau misalnya termometer di sekolah kita itu kurang tidak ada ya, malahan tidak ada, kita bisa membuatnya dengan apa? Alat termometer sederhana yang sudah kalian buat. Prinsip kerjanya tadi apa? Dengan prinsip pemuaian. Kalau dimasukkan ke air panas tadi gimana? Nah, cairan di dalam gelas itu alkohol kan naik ya. Kalau dimasukkan ke air dingin menyusut lagi ke bawah, turun lagi. Nah, itu sama ya dengan prinsip kerja termometer sesungguhnya ya, termometer cair. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, selanjutnya ini untuk kesimpulan pembelajaran hari ini gimana? Silahkan ada yang menyimpulkan. Ya, Chelsea, boleh. Suhu dapat diukur dengan akurat dengan menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Adapun prinsip kerja dari termometer dengan prinsip pemuaian. Apabila tidak ada alat termometer, kita bisa membuat termometer sederhana. Ya. Ingin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, apa yang kalian senangi atau sukai dalam pembelajaran hari ini? Mencoba, ya, bisa membuat alat. Ya, itu ya. Jadi kita bisa melakukan pembuatan alat ya, alat termometer sederhana. Terus dari pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan? Pengetahuan tentang termometer ya, tentang evaluasi ya. Jadi tadi kan ada penilaian pengetahuan. Nah, silahkan Ibu sudah kirimkan link ke grup WA untuk mengisi soal tentang termometer ya. Silahkan ya diisi. Gimana semuanya? Udah beres ngisi soalnya? Udah. Gimana nilainya, bagus? Ya, itu ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, jangan lupa di rumah itu baca tentang materi kalor. Ini ada hubungannya dengan yang kita pelajari tentang suhu. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti alatnya dikumpulkan ya. Ya. Nah, karena tadi kita mulai dengan baca doa, kita tutup dengan baca doa lagi. Silahkan disiapkan lagi.